Aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya AWY Agro Channel. Saat ini saya berada di lahan kelapa sawit. Kalau di tanah varietas ini varietas dari SJ5. Ini tanah bekas karet dan juga banyak pakis kahwat. Memang rumit, umur setahun memang hijau kali dengan pembukaan yang tepat. Umur 2 sampai 3 tahun itu memang agak berubah warna daun menjadi kuning biasanya. Tapi ini dulu kuning semua, tapi saya lakukan pembukaan rutin dengan penambahan magnesium, penambahan kapur dolomit dengan mes 100. Alhamdulillah sudah hijau. Tapi ada satu batang kita lihat itu sisipan kuning juga itu umur sekitar 1,9 bulan tapi udah kuning. Ini tandanya kalau memang di bekas karet dengan pakis kahwat banyak, memang tantangannya MG akan tekor, juga pH tanah juga akan tekor. Makanya perbaiki dulu pH tanahnya, kemudian lakukan pembukaan tambah magnesium. Kita menggunakan kisri Jerman, kisri dari merek Tetap Jaya. Alhamdulillah sudah berubah, berangsur berubah. Memang pada dasarnya tantangan kita memang di lahan bekas karet ataupun tambah dengan pakis kahwat itu adalah tanaman akan menguning di umur 1,5 sampai 3 tahun ataupun 2 sampai 3 tahun. Itu wajar. Bisa disebabkan oleh jamur yang tinggal bekas potongan karet. Dulu juga dengan pakis kahwat banyak itu pH tanah kita jadi tekor. Jadi perlu kita perbaiki adalah aplikasi dolomit setahun sekali. Itu yang saya dulu tidak lakukan di umur 1 tahun. Jadi terlambat. Tapi untuk memperbaiki sawit itu tidak ada kata terlambat. Jadi bisa saja kan itu. Saat ini saya berada di kelapa sawit ini habis mupuk 9 karung. Rasanya ya lumayan capek, tambah minum menghilangkan dehidrasi. Saya menggunakan pupuk ini 9 sak ya. Saya target saya itu dengan dosis 3, 2, 4. Artinya apa? 3 dalam setahun 3 kg urea atau N, kemudian 2 kilo bentuk fosfat. Saya menggunakan Merauke fosfat dengan kandungan fosfat 24%. Kemudian saya menggunakan Merauke KKB dengan 3, 2, 4 itu setahun sekali. Saya membuka di Februari ini, saya memupuk itu Februari itu saya menggunakan komposi 1, 1. Jadi 1 kg urea, 1 kg Merauke fosfat dan 1 kg Merauke fosfat, Merauke KKB. Jadi nanti umur 4 bulan dari Februari, Maret, April, Mei saya mau pupuk lagi. Kita lihat perkembangan nanti saat upload lagi ya. Karena dengan 3 kg urea itu saya kira sudah setara dengan nitrogennya, kita bisa hitung formulasi berapa nantinya. Itulah hitungan kalau kita menggunakan urea 3 kg, fosfat 2 kg, Merauke KKB itu 4 kg. Jadi saya kira sudah cukuplah umur saya kira umur 5 tahun. 5 tahun ini cukuplah untuk mengejar produksi kita tanpa kita bisa mencukupi. Jadi kenapa saya menggunakan Merauke KKB, tidak dalam bentuk kalium yang lain? Karena di sini saya menghemat tenaga kerja dan juga efisiensi dan lebih efektif. Karena tanaman kelapa sawit selain membutuhkan nitrogen, fosfat, kalium atau NPK,
Biasanya kita menggunakan urea, TSP, merkefosfat ataupun KCl atau MOP. Tapi butuh kisrit, butuh borak. Jadi butuh N, butuh P, dan butuh kalium, butuh magnesium, dan juga boron. Nah, itu dia. Saya menggunakan Merauke KKB. Ini dia bekas karungnya tadi. Nah, ini dia. Ada kandungannya adalah 40% kalium dan 0,8% borat dan tambah magnesium dan juga boron. Jadi ada kandungan KCl, kalium atau istilahnya KCl, kemudian ada kandungan Mg kisrit dan ada kandungan borat ataupun boron. Jadi lebih simpel. Jadi satu karung ini nah ini dia. Kita nggak rugi. Lebih simpel kita menggunakan pupuk. Kita nggak perlu tambah kisrit, nggak perlu tambah boron lagi, borak lagi. Tenaga kerja kita bisa berkurang, waktu kita bisa cukup. Karena KKB itu ada gabungan antara kisrit, KCl dan borak, atau KCl, kisrit, borak, sami mawon atau sama saja. Jadi cukup efektif. Karena kalau kita kandungan Mg itu cukup, magnesium itu sangat penting. Karena untuk Mg itu untuk daun tanaman lebih hijau. Karena kalau tanaman daun lebih hijau, proses fotosintesis pun lebih bagus. Karena apa? Yang namanya daun tanaman itu sebagai tempat daripada memasak makanan. Jadi tambahnya Mg ataupun klorofil daun itu mencukupi. Jadi secara rumus fotosintesis sudah mencukupi. Kita menggunakan kisrit. Selain itu, kandungan daripada minyak buah yang kita hasilkan itu pun tinggi, atau rendemen minyak atau oil extract rendemen itu lebih tinggi. Jadi pabrik juga untung, masyarakat juga, petani saya sendiri pun untung. Kenapa? Dengan kandungan minyak dalam biji daripada buah kelapa sawit kita, kandungan minyaknya otomatis sawitnya kita janjangnya atau berat tandan segar, tandan buah segar itu lebih bobot, minyaknya dapat. Tambah lagi dengan kaliumnya cukup, bobot, warna dapat. Nah, itu dia keuntungan menggunakan Merauke KKB. Tambah borak. Borak memang salah unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah dikit, tapi harus ada borak itu. Nah, itu dia. Jadi saya tidak menggunakan MOP ataupun KCl, saya menggunakan Merauke KKB ini. Karena secara kandungan dia lebih lengkap, lebih cukup daripada pupuk tunggal. Tinggal kita nambahkan nitrogen dan fosfat itu. Dosisnya itu 4 kilo setahun kalau umur segini, 4 sampai 5 tahunan. Gak rugi lah. Produk ini memang saya bilang tiada tanding lah. Jos, saya bilang. Karungnya pun bagus nih, kualitas. Kalau untuk sekedar kalium, borak dan juga kisrit inilah Merauke KKB. Dan memang secara kandungan ini saya melihat ini dia saya sisip, saya terlambat menggunakan dolomit. Ini ada yang terjadi adalah ini. Daunnya menguning. Menguning ini adalah kekurangan dari Mg kisrit. Jadi ini sudah tambahkan tadi bekasnya kisrit 1 kilogram. Nanti kalau nggak sembuh saya tambahin 6 bulan 1 kilogram. Ini tandanya kekurangan Mg. Nah, ini dulu ini juga seperti ini dulu. Tapi artinya dengan kita usaha memperbaiki dengan pemupukan setahun 3 kali, penambahan Mg, akhirnya alhamdulillah pulih. Daunnya hijau. Petani di Indonesia, pilihan kalium, pilihan magnesium, pilihan borak lebih efektif, lebih efisien, tenaga kerja irit, dan juga uang pun kita sedikit menggunakan. Karena kita membeli 1 karung Merauke KKB sama dengan membeli 3 karung pupuk gabungan antara KCl, kisrit dan juga borat. Harga memang lebih mahal daripada KCl atau MOP, tapi kalau dibilang kita dengan menggunakan tenaga kerja lebih efektif, tapi sama saja atau lebih enak.
Itu dia. Jadi kalau kita ingin hasil maksimal ya mupuk lah kan gitu. Walaupun tanaman sawitnya agak-agak rusak, tapi kalau kita perbaiki insya Allah bisa hijau. Ini dulu kuning semua nih. Nah, ini dia. Alhamdulillah sekarang sudah hijau dengan penumpukan yang rapat. Oke, itu informasi yang dari saya, HB Agrarium Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.